Nah, sehingga saudara-saudara, ya marilah kita memperkuat iman Islam kita, karena dengan hanya berislam kita bisa dijauhkan dari godaan syaitan. Karena hanya dengan berislam kemudian kita dijauhkan dari menyembah sendal jepit, menyembah anaknya orang, menyembah banyak hal, menyembah yang lain selain daripada hakikat pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sebagai obat dari suara saya. Alhamdulillah suara saya sudah muncul kembali. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih bagus lagi dari hari ini. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbangun loh saya dengar guru dah. Takbir. Allahu Akbar. Ini hand Muslim apa Kristen hand? Hand. Nggak ada suara. John Wick tadi apa namanya Bang Handi, si John Wick ini murtad dari saksi Yehoha ke apa tadi ya, karismatik ke apa? Bisa saya dengarkan bentar ini ya. Oh ya. Pentakosta, iya Bang. Iya. Pentakosta karismatik sama aja itu bahasa roh. Awalnya dia dari saksi Yehoha. Saya dulu kayaknya 6 bulan yang lalu pernah berbicara dengan Bang Juma juga, kayaknya pernah di room pengamat debat dulu. Lu masih sengkle dulu. Sekarang masih sih. Iya. Ya tadi dengar sempat sedikit ceramahnya mana tuh maksudnya? Apa sih? Tadi kan saya dengar sedikit ceramahnya Bang Ju memerangi apa namanya saudaranya iblis. Yang dimaksud siapa itu maksudnya? Di dalam pemahaman kami umat Islam, Al-Quran menjelaskan minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Jadi ada pembisik dari golongan jin, ada pembisik dari golongan manusia. Golongan dari jin disebut iblis, golongan dari manusia disebut kafir. Ada dua pengajak di sini. Islam mengajak, Kristen pun mengajak. Islam mengajak manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kristen mengajak manusia menyembah kepada makhluk bernama Kristus yang pernah mati. Itu pembedanya, itu di situ. Islam mengajarkan manusia untuk menyembah beribadah kepada sang pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Kristen mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk yang digantung secara terkutuk di atas salib. Itu pembedanya kita. Oke, paham. Yang dimaksud tadi memerangi itu, memeranginya dalam cara apa Bang? Seperti memerangi ini dibunuh kah? Oh enggak, bukan, itu dilarang dalam Islam. Oh ya, jadi diperangi. Ketika kemudian Kristen menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, mendirikan STT, menghujat Allah, membuat lembaga Bible, menghujat nama Allah, maka Islam harus datang memerangi itu, meluruskan. Faqatilu awliya as-syaitan, perangi saudara-saudara setan itu supaya mereka sadar. Coba, Anda diajak menyembah kepada makhluk yang digantung di atas salib, kan? Betul? Ya, betul. Siapa yang ngajarin? Maksudnya siapa yang ngajarin bagaimana? Siapa yang ngajarin menyembah makhluk itu? Saya menemukan Yesus Kristus itu di dalam pengalaman pribadi sih Bang. Dalam pengalaman spiritual. Nah ini. Apa kata iblis di dalam Lukas 4 nomor 6? Aku akan memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkehendak memberikan kepada Anda kuasa,
menerima penglihatan, membuat sesuatu yang luar biasa, jadi kaya raya. Itu iblis sanggup, sesuai dengan ungkapan beliau ketika Yesus dicobai. Jika engkau menyembah aku, kata iblis, maka aku akan memberikan kepadamu kerajaan dunia dan kemuliaannya. Jadi orang menyembah setan pun akan kaya raya. Karena betul, setuju, tapi silakan. Betul, itu saya setuju. Itu tapi konteksnya itu Bang, itu lebih ke arah misalkan kita ke Gunung Kawi, kasih sesajen, terus kita jualan apa, bakso apa-apa, terus kita jadi kaya, rame, laris, dagangannya gitu Bang. Ya, itu juga termasuk. Itu termasuk juga itu. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang mengajak saudara dan mengajarkan saudara saya ini menyembah kepada makhluk yang menjadi korban penyaliban? Ya banyak dari, selain pengalaman pribadi, ya banyak dari mentor-mentor hamba-hamba Tuhan yang saya lihat atau kenal. Bagaimana? Baik dari YouTube ataupun dari secara langsung sih. Lalu bagaimana dengan nasihat Yesus yang berkata, jika ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu konteksnya itu nanti ketika di periode tribulasi Bang, ketika di 7 tahun masa kesusahan besar. Itu bukan masa lampau. Bukan Bang, itu jadi ceritanya itu kan di Matius 24 ya Bang ya, mulai dari Matius 24, 25 sampai 26 kan. Itu kan di Matius 24-nya itu perikopnya pertamanya khotbah tentang akhir zaman, terus berlanjut sampai Matius 26 kalau nggak salah. Gitu. Oke. Itu Bang. Oke. Itu boleh aja Anda mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita membaca dengan seksama apa yang tertulis di sana, itu dia katakan dengan sangat jelas bahwa data yang Anda sebutkan akan terjadi di masa lampau itu terkait dengan jawaban untuk membantah justru apa yang Anda katakan. Dia katakan gini, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jangan. Sebab kedatanganku yang kedua, nah baru menjelaskan masa akhir zaman. Jadi sebelum masa itu datang, ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Kata Yesus nih, maka orang-orang yang ada di Yudea, tuh berarti masa itu, harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali. Berdoalah kemudian pada waktu kau melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Ini bukan berbicara masa akan datang. Ini berbicara. Ada ayat kelanjutannya Bang. Ya, saya baca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Betul, itu tribulasi Bang nanti Bang. Sebentar. Lalu apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Sekiranya waktu tidak dipersingkat, iya betul, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Iya betul. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Betul Bang. Iya Bang. Itu jadi nanti konteksnya itu bukan nanti, itu sudah terjadi, bukan nanti. Itu sudah terjadi. Itu kesusahan yang besar itu belum terjadi Bang. Itu sudah terjadi sebelum Paulus kemudian mengaku bertobat dan bertemu Yesus. Belum Bang, bukan Bang. Ini sudah terjadi beda, Saudara. Itu sekarang saya tanya tentang akhir zaman Bang. Nanti ketika sesudah terjadi perang dunia ketiga, sebentar lagi kan ekonomi dunia kan akan hancur, akan resesi dan akan digantikan nanti semua non cash money. Artinya semua uang tunai akan ditarik, nanti semuanya non cash semua. Gitu. Sekarang saya mau tanya. Betul. Sekarang saya mau tanya kepada siap. Siap Bang. Pada masa kepemimpinan Yesus,
ada nggak huru hara? Beda bang, itu beda. Saya tanya dulu. Ada nggak huru hara? Belum. Itu kan gini bang, saya tanya belum. Bang, huru hara itu yang namanya kerusuhan di suatu bangsa itu pasti ada bang, karena pada masa itu ini Yesus sedang berbicara, saudara. Yesus sedang berbicara dengan orang sezamannya. Orang Yesus sedang berbicara dengan sezamannya, bukan berbicara dengan orang kalian. Yesus sedang berbicara dengan orang yang ada sezamannya, angkatan pertama. Oke siap, saya jawab ya bang. Itu kan tanda awalnya itu kan di Matius 24 ayat 1 kan berbunyi gini, murid-murid kan bertanya, Guru, apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Lalu dijawablah sama Yesus Kristus kan, ketahuilah bahwa akan terjadi kelaparan, bencana alam, gempa bumi di berbagai tempat, kasih menjadi dingin dan lain-lain dan seterusnya itu. Terus lanjut tuh ke pasal 25, pada masa itu langit matahari akan gelap, itu ya kan, 29 saudara, itu 29. Jadi gini saudaraku, sekarang saya mau tanya, ketika kemudian Paulus mengajarkan ada nggak huru hara terjadi Yerusalem? Itu saya kurang pelajari sejarah, tapi kalau dari saya baca sih belum ada ya. Bagaimana kitab MKB, bagaimana Taurat dibakar, bagaimana rumah-rumah ibadat Yahudi diratakan, siapa pelakunya? Itu terjadinya tahun 70 Masehi bang, sama Jenderal Titus, dari Romawi. Lalu Anda tahu, itulah yang diceritakan Yesus. Kenapa? Izinkan saya berbicara. Kenapa? Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, itu artinya orang yang pembinasa keji ini yang tadinya membunuh murid-murid Yesus, tiba-tiba menduduki tempat yang kudus, menjadi rasul. Apa yang terjadi? Semakin ponga orang Roma, semakin hebat dia memporak-porandakan Yerusalem. Anda harus tahu itu, jutaan orang Yahudi dihabisin. Itu sejarah itu. Kalau berbicara mengenai akhir zaman, beda. Itu ceritanya di data nomor 27 ke bawah. Jadi kata Yesus, sejak aku terangkat ke langit, bila mana ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia kelak. Itu baru bercerita akhir zaman, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia Yesus datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu baru akhir zaman. Kalau yang tadi itu adanya pembinasa keji. Setelah pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, dia memporak-porandakan kemudian Yerusalem. Maka Yesus mengatakan, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Karena itu bercerita peperangan yang dipimpin oleh pembinasa keji yang menduduki tempat suci, menjadi paus, menjadi rasul. Itu yang harus Anda pahami. Maka Yesus tekankan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Ke-12, ke-11 murid Yesus. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau? Jadi orang-orang pilihan ini juga akan disesatkan kemudian. Jangan kau percaya, camkanlah. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab
Nah ini baru berbicara mengenai akhirat, mengenai tanda-tanda kiamat. Sebab aku untuk datang yang kedua kalinya sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan memontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan anak manusia kelak. Tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Boleh saya jawab, Bang? Silakan. Jadi gini, Bang. Itu namanya di dalam di dalam pemahaman teologi itu namanya double application. Jadi double application itu adalah pernah terjadi di tahun 70. Nanti lagi jangan ketawa dulu ya, gua nggak suka, John. Oke. Silakan. Oke. Jadi itu namanya double application. Jadi yang pertama itu terjadi di tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus itu meratakan bait suci orang Yahudi dan membawa darah babi untuk dinajiskan dan mengambil seluruh perkakas emas-emas dari bait suci Yahudi itu untuk dibawa, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan terjadi lagi di periode tribulasi sesudah bait suci Yahudi yang ketiga nanti akan dibangun oleh bangsa Israel, ya kan. Nanti di 3,5 tahun kedua di awalnya itu akan dinajiskan kembali oleh antikristus atau oleh dajjal. Kalau di dalam pemahaman kekristenan seperti itu, yang diawali dengan terjadi perang dunia ketiga, kolapsnya ekonomi dunia, dan terjadinya rapture. Bang Juma pernah dengar tentang rapture nggak? Pernah dengar bahasa rapture nggak? Atau tribulasi? Halo? Lanjut. Iya, halo. Iya, Bang Juma pernah dengar tentang rapture atau tribulasi nggak, Bang? Iya, pernah. Zaman kejahatan 7 tahun terakhir dan kekejaman manusia untuk mencapai puncak. Pernah, dan itu terjadi kan. Bagaimana kemudian Paulus lagi sakit ya, Bang? Lagi batuk. Oh. Lanjut aja. Iya, jadi ya kurang lebih seperti itu sih kalau dari pemahaman dari sisi sudut pandang Alkitab ya gitu. Nah sekarang gini, kalau Anda menolak itu coba kita lihat dalam Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat muka melihat kepada orang-orang kaya dan seterusnya. Lalu kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ketika beberapa orang berbicara di bait suci, mengagumi bangunan itu, yang dihiasi batu indah-indah dan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu lain. Semua akan diruntuhkan. Ini sudah terjadi belum? Itu sudah yang pertama, Bang. Sudah. Di tahun 70 Masehi. Sudah. Sudah. Makanya Yesus mengatakan, ditanya oleh Yesus, oleh muridnya, Guru, bila mana itu terjadi? Apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa jawab Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Terjadi enggak ini? Sudah terjadi enggak ini? Itu belum, Bang. Nah, ini kesalahan Anda itu di sini. Kalau Anda mengatakan itu belum, coba Anda baca nomor 12-nya dari Lukas 21. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Siapa kamu di situ, Bang? Nah, itu double application. Jadi bisa untuk murid-murid itu Anda jawabkan, Anda Kristen. Bisa juga untuk orang-orang Kristen nanti di periode tribulasi yang tidak di rapture. Pengikut Yesus sudah tak ada di sini, ya Allah ya Karim. Pengikut Yesus hari ini sudah tak ada. Gimana, Bang? Pengikutnya Yesus hari ini sudah tak ada. Ini berlaku untuk masa itu, masa lampau. Baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum semua itu, kamu di sini bukan untuk orang Kristen.
Justru Kristen inilah yang akan ditemui Yesus dan akan diusir. Penyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Sedangkan yang dimaksud di sini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Banyak orang, Lukas, Markus, Matius, termasuk penulis Lukas ini, jangan kau ikuti mereka. Karena Lukas ini hanya melakukan penyelidikan sehingga ia mendapat pernyataan-pernyataan Yesus tersebut. Jangan kau ikuti mereka. Tetapi sebelum itu terjadi, wahai murid-muridku, kalian akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Ini dialami tidak murid Yesus yang pertama? Angkatan pertama dialami enggak? Angkatan pertama dialami dalam arti yang mengalami penyiksaan itu. Iya. Mengalami Terus penyiksaan siapa yang kedua yang Anda maksud? Itu nanti di periode tribulasi, Bang. Siapa? Kristen? Iya, betul, Bang. Siapa yang bakal menganiaya Kristen? Nanti, Bang. Siapa yang mau menganiaya kalian? Sebentar lagi, Bang, sama Siapa? Nanti di mana? Di mana sejarahnya? Yahudi tidak pernah menganiaya kalian. Siapa yang pernah menganiaya Kristen di atas muka bumi ini? Tunjuk. Siapa yang pernah menganiaya Kristen? Dulu itu di abad pertama itu, ya kan, kerajaan Roma itu banyak membunuh, membakar. Nah, itulah dia. Justru kalianlah penganiaya itu. Kok merasa akan dianiaya? Siapa yang berani menganiaya Kristen? Senjata kalian kuasai, nuklir kalian kuasai, bom kalian kuasai. Siapa yang mau menganiaya Kristen? Ada-ada aja. Cuci mulut, cuci muka, mandi, tidur. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dengan penyembah Yesus beda, kawan. Kristen itu pentuhan Yesus, bukan murid Yesus. Sejak kapan Kristen murid Yesus? Dan sejak kapan Yesus punya murid dari luar Yahudi? Kapan itu? Alamak. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan ngadi-ngadi, jangan ngaku-ngaku akan dianiaya, Ayu, jangan. Tidak ada yang pernah menganiaya Kristen, tak ada. Kristen merambah ke seluruh dunia dengan cara menjajah. Oke, saya jawab ya. Silakan. Saya jawab ya. Kristen mau dianiaya, ngeri aku, Bang. Oke, saya jawab. Di Korea Utara, di Cina itu Kristen itu di zaman Mao Zedong itu. Ngapain Kristen nyebrang kali jauh kali ke sana? Mengapain ke sana? Iya, memang ada Kristen, Bang, di sana. Ya, ngapain dia ke situ? Ngapain ke negaranya orang? Ngapain coba? Orang sudah punya kepercayaan di sana kok. Kalian yang cari masalah. Kenapa dia memang Paulus itu kan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kan untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Sekarang begini, saudara. Tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Pertanyaan saya, siapa penganiaya murid Yesus? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Ya banyak. Yang pertama-tama di jemaat pertama itu kerajaan Roma. Kenapa lari ke situ? Tunggu dulu. Siapa pertama-tama yang menganiaya murid Yesus? Ya itu. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan kerajaan Roma. Ya, waktu itu kan misalnya. Oke, saya jawab ya, Bang ya, boleh ya? Saya jawab ya. Pertama-tama memang sebelum itu kan waktu itu kan namanya kan Saulus. Saulus itu memang belum bertobat waktu itu. Bertobat dari? Iya, sebentar saya jelaskan dulu. Saulus itu kan adalah orang Farisi. Dia itu berkobar-kobar untuk menganiaya dan memburu murid-murid Yesus yang percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga, ya kan? Dan memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, itulah yang diburu oleh Saulus, ya kan? Tetapi ketika perjalanannya hendak ke Damsyik, siapa pelakunya, saudara? Saulus, ya kan? Saulus. Lantas kemudian, tunggu sabar. Yang menganiaya murid Yesus, kata Yesus, sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu muncul, terlebih dahulu pelakunya apa? Menganiaya kamu. Setelah melakukan penganiayaan, baru mereka datang mengaku-ngaku membawa namaku dan menyesatkan.
Siapa yang menganiaya murid Yesus, itulah penyesatnya. Coba belajar lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Sudah dekat. Jangan kamu menganiaya, jangan kamu mengikuti, jangan kau mengikuti sang penganiaya itu. Meskipun dia bertobat, jangan kau ikuti. Karena dia penyesat. Cara menyesatkan itu berpura-pura. Makanya disebut serigala berbulu domba. Orang yang tadinya serigala berpura-pura bertobat agar dianggap domba, padahal bukan domba. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara. Siapa itu? Itu siapa? Paulus. Paulus yang kemudian kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia. Dia adalah serigala yang nyamar domba. Itu fakta real data di dalam kitab saudara. Makanya kitab saya mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, mereka membuat makar, tetapi Allah kemudian membalas kejahatan mereka. Sampai-sampai kejahatan mereka itu Tuhan balas. Tidak akan pernah sampai benang merahnya antara pengajaran Yesus dan ajaran Kristen. Mau sampai kiamat, ajaran Kristen dan ajaran Yesus tidak akan pernah menyambung satu sama lain. Percaya sama Bibelmu, Bung. Bibelmu yang menerangkan itu. Saya cuma membantu. Tuhan titipkan lisan saya ini untuk supaya Anda pahami. Terlalu jauh Anda mengatakan Yesus Kristen nanti akan dianiaya. Siapa yang berani menganiaya Kristen, Cahyu? Siapa? Kalau Bang Zuma nggak percaya, waktu yang akan membuktikan nanti. Karena kalau Bang Zuma pernah dengar ini nggak? Pernah dengar New World Order atau One World Order, suatu tatanan dunia baru dan satu agama dunia, yang dimana tahun 2020 itu kemarin pemuka-pemuka tokoh agama dunia itu sudah ketemu semuanya, mulai dari Paus sampai dengan pemimpin-pemimpin tokoh agama dari Yahudi, Islam dan lain-lain di KTT 20 apa berapa gitu tahun 2020. Pernah dengar nggak? Dan mereka mencanangkan bahwa we serve the same God, artinya kita menyembah Tuhan yang sama. Itu yang disebut kalau di saya belajarnya bahwa itu adalah one world religion, jadi suatu agama dunia baru, nanti semua agama nanti akan dipersatukan menjadi satu gitu. Ya, itu saya udah sampai pada kesimpulan. Saya berbicara berdasarkan data aja. Tetapi sebelum semua itu sekarang, kamu akan ditangkap. Bang Zuma, saya boleh bertanya nggak, Bang Zuma? Boleh. Kalau menurut Bang Zuma, Islam dan agama-agama yang lain apakah menyembah Tuhan yang sama? Kalau Islam Yahudi dalam arti kata jangan sampai seluruh agama. Maksud saya seluruh agama. Enggak kan? Iya, betul. Saya setuju. Saya setuju. Kalau para nabi menyembah Tuhan yang sama. Tapi kalau Kristen dengan Islam jelas beda tuh sembahannya. Kristen menyembah makhluk, Islam menyembah Khalik. Berbeda itu. Berbeda kita, kawan. Iya, nggak apa-apa Bang. Kalau pemahaman saya juga tidak menyembah makhluk, saya juga menyembah Tuhan. Ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Cuman Pencipta langit dan bumi itu pernah menjelma menjadi manusia. Ini penyakitnya itu di situ, saudara. Penyakitnya itu di situ. Gimana, makanya Bang? Yesus mengusir kalian karena kalian itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Yesus mengatakan apa, saudara? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di kerajaan langit. Kata Yesus loh itu. Artinya ketika Yesus mengajarkan Taurat, Yesus menekankan tiada Tuhan selain Hashem. Oke.
Saya percaya Yesus tunggu. Iya, siap. Yesus duduk sebagai apa di situ? Ketika Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain Hasem, tidak ada Tuhan selain Yod-Heh-Vav-Heh, tidak ada Tuhan selain Elohim. Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa? Ya, sebagai anak kawan. Ya, ayolah kawan. Ayolah, berpikirlah rasional. Kalau Yesus Anda sebut anak, anak sama dengan hamba. Anak-anak Tuhan sama dengan hamba-hamba Tuhan. Selesai sudah. Kalau Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksudkan anak tunggal, yang dimaksudkan Elohim itu artinya the begotten son, artinya anak tunggal Elohim, Bang. Gitu. Jadi anak di sini, saudara, orang-orang Yahudi yang taat, itu semuanya disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak itu artinya hamba. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:36, atau Anda lihat di dalam cek. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan yang suci. Yesus itu hamba suci. Jadi anak itu sama dengan hamba. Amsal 3 nomor 11-12. Yang disebut Bapa adalah, kenapa Tuhan disebut Bapa? Karena Bapa membimbing hambanya seibarat ayah membimbing anaknya. Gugur sudah, itu udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, selesai sudah. Kenapa? Bapa bukan anak, Hasem bukan anak, Yod-Heh-Vav-Heh bukan anak. Selesai, Bung. Makanya saya katakan adalah hasil sia-sia saja ketika Anda habiskan usia menyembah kepada anak Tuhan. Karena anak Tuhan sama dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan sama dengan ciptaan Tuhan. Oke, selesai Anda kan? Oke, saya jawab ya, Bang. Ya, tapi ada ayat yang pertama-tama gini, Bang. Bang Juma kan sepertinya hafal banget nih sama Alkitab, bahkan mungkin lebih hafal dari saya. Bang Juma pasti pernah membaca di mana Yesus Kristus itu berkata, lihatlah, aku akan disalibkan dan mati, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bang Juma pernah baca nggak ayat tersebut? Pernah, tapi itu mohon maaf, itu adalah sesuatu yang mungkin perlu saya tekankan kepada saudara. Ya. Bagaimana? Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Yesus berkata, ada tertulis di dalam Taurat Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Iya. Tapi faktanya di Taurat tidak tertulis demikian. Berarti pemberitaan yang muncul, catatan-catatan Bible yang ada di tangan kita sekarang ini diragukan keakuratannya. Kenapa? Tidak dituliskan dan tidak dihafalkan sesamaan dengan Yesus, dan penulisnya bukan murid Yesus, hanya melakukan penyelidikan, sadur kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tidak kita kenal, sehingga di dalamnya ada kebenaran, ada pembenaran, ada yang tidak benar. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana kata Yesus? Tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Buktinya sampai kiamat tinggal 2 detik tidak akan pernah ditemukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Berarti berita ini hoax. Coba Bible yang menyatakan itu. Kalau nggak salah ya di Mazmur itu ada, selain di Mazmur. Coba Anda bacakan. Di mana Mazmur? Saya cuman lagi nggak pegang Alkitab posisinya karena saya kan cuman satu HP. Kalau dibuka. Mazmur berapa kita bukain aja? Mazmur berapa kita bukain? Saya cuman ayatnya juga lupa. Terus juga ada ayat juga di kitab Kejadian 3. Di Kejadian 3 ayat 15 nggak ada hubungannya. Saudaraku, kalau Anda berbicara mengenai Kejadian 3 nomor 15, itu berbicara tentang kita, bukan berbicara mengenai Yesus saja. Apa buktinya? Coba Anda lihat dalam Matius 4 nomor 1, nomor 2. Roh
roh membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun oleh iblis. Inilah bunyi dari Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Hawa, istri Adam, keturunan Adam. Berarti sejak dari anaknya yang pertama sampai kiamat, anak-anak Adam itu akan bermusuhan dengan iblis. Inilah yang saya terangkan tadi di dalam Al-Quran surah Sad. Itulah yang kubacakan panjang lebar dan kuterangkan panjang lebar. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, iblis tidak akan senang sebelum kemudian anak keturunan Adam itu tersesat seluruhnya. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan apa? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini kemudian menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Iblis menginginkan agar manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Fa'innaka minal mumtarin. Tuhan menjawab, kamu kupanjangkan umurmu ila yaumil waqtihal maklum, sampai kepada waktunya yaitu kiamat. Fa bi izzatika la uwaqiyannahum ajma'in. Kata iblis apa saudara? Demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan semua keturunan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi bukan Yesus yang diceritakan di Kejadian 3:15 itu, bukan. Yang diceritakan itu kita, Anda, semua anak keturunan Adam. Karena berbicara mengenai Hawa, bukan berbicara mengenai Maria. Cobalah kawan, jujur terhadap kebenaran, jujur. Bible sudah dipampangkan di mata kita. Al-Quran sudah kita bisa dengar dari toa-toa yang ada di masjid. Mari saatnya menggunakan akal sehat. Iman tanpa ilmu, iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal gila. Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu adalah manifestasi yang menetes murni dari akal. Iman yang menetes dari akal ada mendapatkan kedudukan iman yang benar. Tapi iman yang menetes tanpa akal, itu namanya iman gila. Bagaimana orang gila memakan sampah karena dia tidak mengetahui dari aspek akalnya bahwa itu adalah sampah. Dia makan, enak menurut dia. Kenapa? Akalnya mati. Anda menyembah makhluk yang digantung, yang dikubur, yang ditonjok, yang ditampar. Kenapa Anda beriman dengan pola seperti itu? Karena iman Anda tidak menetes dari tetesan kebenaran akal. Coba aja pakai akal. Masuk akal nggak Tuhan netek? Masuk akal nggak Tuhan kemudian dipotong nonotnya? Masuk akal nggak? Sementara Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal. Mari kita mengasihi Yesus dengan akal. Bisa sampai kepada poin bertuhan kepada Yesus dengan akal? Tidak bisa. Paling ujung-ujungnya apa? Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% bukan Tuhan. Itu aja kan yang kalian jual. Yesus 100% manusia, sama dengan bukan Tuhan. Yesus 100% Tuhan, dia memiliki keilahian. Berarti apa? Singkatnya, Yesus 100% Tuhan, sekaligus Yesus 100% bukan Tuhan. Ini apa namanya kalau bukan gila? Ayo. Anda memegang pisau dan Anda mengatakan pisau ini 100% adalah pisau dan pisau ini 100% bukan mangga. Itu betul itu. Betul itu. Yesus 100% manusia dan 100% apa? Bukan Tuhan. Gitu saudara. Jadi Anda bawa Kejadian 3:15, alamak, lemas saya mendengarkan itu. Pikir orang berilmu. Kejadian 3:15 sudah sangat jelas dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini Hawa, antara keturunanmu iblis dan keturunan Hawa, bukan keturunan Maria. Kok loncat jauh kali dari Hawa ke Maria? Loncat. Kenapa itu terjadi? Karena cokologi. Kristen membentuk kemudian kerangka beriman yang justru bertentangan dengan Bible. Saya bukan menggurui, enggak, tapi saya punya mata, saya punya kuping, saya punya rasa, saya punya akal. Saya bisa membaca itu semua.
Bedanya saya tak digaji bang, pendeta digaji, pastor besar gajinya, Bang Suma suaranya habis, nggak ada kopi, nggak ada teh, lapar lagi, ya kan ya? Tapi ikhlas demi keselamatan kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya silakan. Yang di pedalaman-pedalaman. Siapa di pedalaman? Keturunan Ya, Kedah. jadi menyambung yang tadi. Ya silakan. Ya misalkan yang di Kalimantan, yang di pedalaman-pedalaman Papua banyak yang susah juga sih, yang di pegunungan-pegunungan gitu ya kan. Susah kenapa? Saya kasih bantuan bang. Iya susah lah, banyak lah ya kan gitu. Banyak yang bahkan ibadah aja di hutan, cuman mimbarnya pakai kayu gitu ya kan. Banyak lah kenapa yang lari ke hutan? Ya karena kan memang banyak warganya kan di sana kan tinggal di pedalaman bang. Kalau di daerah-daerah sana Indonesia kan luas bang. Kalau di kota besar enak-enak gitu. Tapi kalau di pedalaman kan juga sama apa pedesaan gitu. Kenapa desanya? Ya, iyalah, apa namanya kan ya, ada yang belum ada listrik, ada yang apa namanya di Indonesia kan. Kalau itu kebetulan Bang Handi ini mantan pensiunan PLN beliau, kepala seksi boleh dulu. Bang Handi monitor. Ya. Nanti tarik kabel bang ke Pulau Kalimantan bang, silakan. Ya. Tidak ada urusan di sana itu dalam keadaan primitif, dalam keadaan apapun. Yang jelas dakwah Islam harus sampai. Kalau tidak sampai, ya mereka tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi alangkah naifnya kalau orang nggak semangat untuk fungsikan akal. Mau dia mati lampu, apapun itu, yang jelas manusia ini wajib berakal. Bukan kayak Anda, akalnya mati. Anda udah di zaman modern, lampu terang, internet ada. Lebih parah Anda daripada orang primitif. Di sana masih berakal, Anda jelas-jelas hidup di zaman modern, akalnya mati total. Itu kira-kira perimbangannya bro. Makasih. Oke. Jadi Bang Juma tadi menyambung kejadian 3 ayat 15 ya kalau dari saya. Halo? Ya bang, lanjut. Ya, jadi kalau dari saya kejadian 3 ayat 15 memang itu mengacu kepada Yesus Kristus gitu, karena Yesus Kristus itu kakinya diremukan, artinya diremukan di kayu salib. Nah, iblis itu dihancurkan kepalanya di alam roh atau di alam maut itu gitu. Ketika Yesus Kristus itu turun ke dunia orang mati. Seperti itu. Lu ngomong sebenarnya arahnya kemana sih bro? Lu kok semakin nggak nyambung ya? Iya, tadi itu kan menyambung yang kejadian 3 ayat 15. Kan udah diterangin tadi itu untuk kita. Iya, tapi kalau pemahaman dari kekristenan itu bukan seperti itu, Bang. Pandangan Anda seperti apa? Iya, pandangannya itu yang tadi saya jelaskan. Jadi itu mengacu kepada pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana kakinya diremukan, disalib, dan Yesus Kristus itu turun ke dunia orang mati dan kepala iblis dihancurkan gitu. Jadi itu Tuhanmu, kakinya diremuk, itu Tuhan diremuk kakinya gitu. Iya. Kau tega meremukkan kaki Tuhan? Gimana sih? Saudara, coba perhatikan. Ucapan saudara kemudian memfitnah Yesus, kakinya diremukkan sama iblis. Yesus sendiri membantah itu, kawanku. Subhanallah. Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu, sebab iblis penguasa dunia ini datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kok Anda bisa mengatakan iblis, kaki Yesus dihantam oleh iblis? Bagaimana ini? Iya betul, memang itu kan iblis memang tidak berkuasa sedikit pun, makanya jadi yang meremukkan kakinya siapa? Ya prajurit Romawi itu kan waktu penyaliban. Tadi yang di Kejadian 3 nomor 15 siapa? Prajurit itu atau iblis?
Ya, iblis itu merasuk kepada prajurit Romawi. Nah, inilah yang dikatakan umat Islam. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan karena iblis tidak berkuasa atas dirinya. Nanti kalau Anda maksakan yang disalib, yang diremukkan kakinya itu Yesus, maka Anda percuma mengambil kitabnya Yahudi Kejadian 3:15 tadi, Cak Ayu. Bagaimana ini? Gelas-gelas di meja pun bingung. Anda mengatakan Kejadian 3:15 itu untuk Yesus. Kepala iblis botak dihantam di dalam kubur, di alam maut, kemudian diceng sama Yesus. Tapi kakinya Yesus kemudian kakinya diremukkan oleh iblis. Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata. Ini sudah mau naik, ini udah mau naik ke langit. Sebab penguasa dunia ini datang, yang akan keluar nih, yang keluar dari kubur nanti nih. Penguasanya udah dilemparkan keluar. Coba Anda baca dalam Yohanes 12 nomor 31. Iblisnya dilemparkan keluar. Dari mana? Keluar dari kubur. Sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atasku. Ketika ketika Yudas dirasuki sama balok, dirasuki sama setan, tidak berkuasa atas Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian palsu, membuat kemudian tuduhan-tuduhan, itu tidak mempan untuk Yesus, coy. Yesus orang mulia, Yesus orang suci, mustahil diganggu oleh setan. Setan diusir, ditunjang sama Yesus, gutubuk, tarik terbirit-birit iblisnya. Mustahil Yesus yang disalibkan. Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu. Artinya yang berkata-kata di Roma, di Galatia, di Filipi, di Markus, di Lukas, Kisah Para Rasul, itu bukan aku. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu. Tidak lama lagi. Sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, penguasa maut. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Aku dengan melenggang enak terangkat ke langit. Iblisnya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan iblis ketika dia datang? Tak ada Yesus lagi, tak ada Nabi. Apa yang iblis lakukan? Setelah di dunia ini tak ada Nabi, Nabi Muhammad belum datang. Apa yang dilakukan oleh iblis? Apa yang dilakukan iblis? Nabi Isa terangkat, Nabi Musa terangkat, Nabi Daud, Salomo terangkat semuanya. Nabi Abraham terangkat. Nabi Muhammad belum datang. Belum datang. Sang penolong belum datang. Apa yang terjadi terhadap manusia? Sementara iblis sudah datang di bumi, dilemparkan keluar. Datang mengaku sebagai Kristus. Akulah Kristus yang kau aniaya. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Akulah Alfa dan Omega, sang bintang timur. Itu bang, itu yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan penguasa dunia itu datang. Coba Anda baca Matius 24. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Manusia bukan? Bukan. Kalau bukan manusia lalu siapa? Bukankah Yohanes 1:51 tadi kita sudah mengakui Yesus berkata dia anak manusia. Sementara Paulus menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus asli, tapi mengaku Kristus. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Kristus enggak? Ngaku manusia enggak? Bukan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Kristus. Sopre orang ini.
Siapa Kristus ini? Bukan manusia. Ngajarin Injil. Siapa dia? Siapa dia? Kata Yesus, waspada, akan datang penyesat ngaku Kristus. Ini yang ngaku Kristus bukan manusia, ini siapa? Itulah yang dikatakan Yesus. Tidak banyak lagi aku berkata-kata, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus mengatakan penguasa dunia datang dan akan menyesatkan banyak orang. Bang, apa namanya? Kalau saya kan memang bukan pendeta, saya juga bukan sama bukan kita bang. Sama. Saya bukan apologet. Ya kalau Bang Juma kan ya ustadz lah ya, penceramah ya. Bukan udah juga. Biasa, udah biasa ngomong sama orang. Kalau saya memang bukan. Jadi kalau saya menyarankan kalau Bang Juma mau berbicara tentang lebih jauh, coba deh debat lintas agama, berdiskusi dengan baik dengan misalkan Bang Nursena atau misalkan saya yang jawab itu semua takut. Bang Nursena diajak sama Gurunda Juma debat offline takut. Atau dengan MYM juga takut. Siapa lagi? Ketua pendiri ortodok atau dengan mungkin mungkin dengan Linda Wijaya mungkin gitu, atau mungkin dengan aduh saya pengen ketawa dulu Gurunda. Iya kan, yang lebih ini gitu. Cuman satu Pak John, cuman satu pertanyaan saya buat lu. Ini lu harus jawab. Kamu sebenarnya gejala awalnya apa lu jadi begini? Gejala awal apa coba? Gejala awal apaan tuh? Apa gejala awalnya? Gejala awal apaan bang? Kenapa kau jadi begini? Penyebabnya apa gitu loh? Jadi begini maksudnya? Jadi ya, keadaanmu sekarang begini. Gejala awalnya apa? Iya kan karena kalau berdebat kan nggak ada habisnya ya. Saya juga besok kan mau kerja gitu, harus tidur. Jadi ya percuma juga lah, udah malam juga, tenaga juga udah mulai lemah juga ya kan, udah mulai lemes juga gitu. Gitu yang pasti memang ya saya pribadi dengan iman saya ya saya masih berpegang teguh dengan apa yang saya percayai gitu. Kamu selama seumur hidupmu baca Bible berapa kali? Ya kurang lebih adalah 5 kalian ada sih. Oh baru 5 kali membaca Bible selama seumur hidup. Gimana ini cuma mau diskusi orang kayak gini? Cuma 5 kali. Inilah yang saya sebut gejala awalnya di sini gitu loh. Ya 5 kali, 5 kali maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu kan? 5 kali maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu kan? Iya. Gitu. Iya. Nah, 5 kali kau membaca itu apa yang kau dapat? Iya bahwa Yesus itu ya adalah ya Yahweh Elohim itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia gitu. Jadi Yahweh turun menjadi manusia gitu? Betul. Berarti nggak ada Yahweh lagi dong selama jadi manusia? Sifatnya Elohim itu atau sifatnya Tuhan itu kan dia kan sifatnya itu kan omnipresent. Saya kasih contoh. John, saya kasih contoh. John, saya kasih contoh. Kamu berubah jadi nyemot. Kamu masih ada nggak? Masih dong kalau saya Maha Kuasa. Kan kamu udah jadi nyemot. Kan kamu udah jadi nyemot. Kalau saya Maha Kuasa dan Maha Hadir dan Maha Tahu, saya bisa hadir dimanapun dalam rupa apapun juga gitu. Itu namanya Maha. Kalau saya nggak bisa berarti saya nggak Maha gitu. Waktu Yesus jadi bayi dia masih Maha nggak? Maha lah, tetap ada secara eksistensi, secara keelohimannya tetap ada di surga. Apa yang kemahakuasaan Yesus waktu bayi? Ya saya nggak tahu lah karena kan nggak ditulis di Alkitab ya kan, apa yang nggak ditulis ya saya nggak tahu. Gitu. Tapi kenapa kau tahu kalau nggak ada yang tertulis? Iya itu kan tadi kan abang kan nanya, ya kan kalau Yesus jadi bayi masih Maha Kuasa nggak? Ya kan saya jawab, ya masih karena. Ya alasanmu mengatakan iya. Alasanmu mengatakan iya siapa yang kasih tahu? Iya karena saya belajar lah sifat Tuhan itu kan ada apa yang kau tahu dan Maha Hadir. Apa yang kau pelajari sehingga kamu mengatakan bayi Yesus Maha Kuasa? Apa yang kau pelajari?
Ya karena sifat Tuhan itu maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Oke, kira-kira Yesus waktu bayi itu udah bisa mencari makanan sendiri atau tidak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan saya nggak hidup di sejaman dengan Yesus Kristus. Oke, sekiranya Yesus itu waktu bayi dia butuh air susu ibunya atau dia mencari minuman lain? Saya nggak tahu bang, karena kan saya tidak ada di tempat itu. Tapi kenapa kau tahu dia maha kuasa? Ya karena sifat Tuhan pasti kita kan tahu, Tuhan itu pasti sifatnya kan transenden. Bisa nggak sifat Tuhan menjadi bayi? Ya bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Itu pernah terjadi. Ya 2000 tahun yang lalu kan pernah terjadi kalau di dalam iman kekristenan. Kalau di dalam iman kekristenan. Ini keren dikasih John. John. Ya inilah gejala awal di sinilah gejala awal. Makasih. Ya, John. Gua tanya satu aja. Siapa yang menciptakan tuyul second? Tuyul? Iya. Tuyul? Iya, tuyul. Kalau di dalam iman Kristen, tuyul itu nggak ada bang. Yang ada itu malaikat-malaikat yang memberontak dan jatuh ke dalam dosa yang dipimpin oleh Lucifer itu yang menjadi iblis. Oh, berarti itu. Malaikat berubah menjadi tuyul. Menjadi iblis bang, menjadi malaikat. Udah kasih Ustaz Alip dulu biar Ustaz Alip kebagian. Silakan Ustaz Alip mau berbagi apa nih? Biar Ustaz Alip juga dapat suara nih. Silakan Ustaz. Oh di kapal. Di Anjungan apa di Buritan? Oh di Anjungan. Gua ada niat nggak John melihara tuyul second? Gua ada nih 300. Kang Ma'ah. Ngapain bang? Dosa lah bang, itu musyrik bang. Musrik kata. Ada juga kata musyriknya. Banyuwa bisa ditutup. Banyuwa apa yang mau disampaikan terakhir Banyuwa ini? Tadi masih ngegantung. Ada mungkin edukasi terakhir Banyuwa, silakan. Iya, pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar bahwa hanya orang yang berakal sehatlah yang akan mendapatkan pelajaran. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya kata Allah, sesungguhnya kata Allah, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Al-Quran mengatakan itu. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pelajaran. Bang Juma, sebenarnya teman saya yang muslim juga banyak bang, mau dari Muhammadiyah, NU banyak bang, dan berteman baik sama saya, dan banyak juga sih yang nyuruh saya masuk ke agama Islam. Tapi bang ya, saya juga pernah sih nonton Ustadz kalimat Basalamat ya, iya kalau nggak salah namanya ya. Saya pernah sih saya pernah nonton dia juga, gitu. Ya memang sih apa namanya. Saya sih tidak mempelajari Islam dalam ya, enggak ya, cuman dari kulit luarnya aja. Tapi memang yang saya pertanyakan itu di dalam Islam itu konsep keselamatannya itu bagaimana bang? Ya gampang. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu dan seterusnya. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka dia akan mendapatkan janji surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun jelaskan, dikatakan di sana bahwasanya orang-orang yang sholat khusyuk dalam sholatnya, Allah katakan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya, walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan, dari perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang bersedekah. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemudian kemaluannya untuk tidak berzina illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Falibataga wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, yaitu berzina, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawati yuhafizun, serta beruntunglah orang yang memelihara salatnya. Ulaika hum warithun, mereka itulah yang orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus,
yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Orang yang salat, orang yang zakat, menjaga amanah, tidak berzina, tidak berkata bohong, tidak berdusta, khusyuk dalam salat, ulaika hum alladzina yarithunal firdaus. Mereka lah orang yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sekarang kalau saya minta dalil sama Anda, orang yang ibadah minggu, menyembah Yesus, menyanyi di gereja, makan babi, tidak bersunat, kebaktian, apalagi, apakah ada jaminan surga? Dalil. Gimana bang? Sorry bang. Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, Kristen, ada gak jaminan surga? Ada di surat Yohanes, di mana lagi banyak lah pokoknya. Yohanes mana? Misalkan di Yohanes 8 kalau nggak salah, di mana dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadaku. Yang percaya kepadaku. Sekarang yang percaya kepadaku, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percayakah Anda? Itu konteksnya itu. Tidak percaya. Keciduk, nggak percaya ente. Gimana? Itu konteksnya pas sebelum Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Tidak ada konteks-kontesan, tidak ada konteks. Karena yang Anda ingin katakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa, itu ucapan oknum yang keluar dari kubur. Yang saya maksud ini Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yohanes 17:9, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi bang, besok lagi kita lanjut lagi. Besok. Oke bang, terima kasih bang.